Bapak Presiden yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia, membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak, berani, bernyali, inklusif dan toleran, memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya, membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Kami sangat berharap Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan yang terakhir Pak, sebagai pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia, kami sangat berharap Bapak Presiden dapat memberikan tongkat estafet kepemimpinan Pak kepada pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki visi, berani dan bernyali, pemimpin yang dipercaya rakyat, yang siap berlari maraton mencapai kemajuan, pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menjalankan keinginan rakyat. Maka di tempat ini Bapak Presiden, seperti yang kami sering diskusikan dengan senior kami tadi Bang Ara Sirait, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Gamki setia melangkah bersama Presiden Jokowi. Gamki siap mengikuti kemana arah Pak Presiden dan kemana Pak Jokowi melangkah, kami akan berada bersama Bapak. Karena kami yakin Pak, apa yang Bapak lakukan saat ini itu bukan untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan kepentingan untuk kami generasi muda Pak. Di sisi Bapak ada 3 anak muda, di sisi Pak Gubernur, Pak Panglima ada 3 anak muda milenial. Itu adalah bagaimana 2045 nanti adalah zaman di mana kami akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang menjadi tanggung jawab kami Pak. Wow, luar biasa ya. Seorang pemuda dari Gamki guys ya, yang memberikan pidato langsung di hadapan Pak Jokowi, luar biasa. Nah, inilah yang kita harapkan, suara-suara dari anak muda yang bisa berkontribusi, menyuarakan hal-hal yang membangun ya, memberikan kata-kata yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara kita ya. Bukan anak-anak muda yang saya masih ingat kata-kata dari Ketua BEM UI Melkisedek Huang yang diundang dalam suatu podcast yang mengancam Presiden Jokowi ya, mau turun atau berdarah-darah ya, yang memberikan ancaman. Suara-suara yang seperti itu, jelas suara-suara seperti itu adalah hal-hal yang bersifat provokasi ya, yang merusak. Nah, anak-anak muda seperti inilah yang memberikan arahan-arahan, yang memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan yang positif, hal-hal yang positif seperti ini. Nah, itu mendukung produktivitas, mendukung kemajuan bangsa dan negara kita ya. Saya sepakat apa yang dia sampaikan. Kita membutuhkan pemimpin yang meneruskan nilai-nilai dari Pak Jokowi, meneruskan program-program beliau, apa yang sudah beliau bangun, beliau tanamkan. Kita butuh pemimpin yang meneruskan tongkat estafet dan berlari lebih cepat. Nah, itu yang kita butuhkan setelah nanti Presiden Jokowi selesai dari masa jabatannya guys ya. Oke guys, masih ada video-video yang lain. Mari kita sama-sama menyimak seperti apa penjelasan dari netizen berikut ini. Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa.
Sepertinya di sidang tahunan MPR DPR RI ini dijadikan kesempatan Bapak untuk curhat atau untuk mengadu. Kalau ada rakyat Bapak yang berkata seperti itu, seharusnya Bapak tidak perlu tersinggung ya. Bisa jadi rakyat Bapak yang berkata seperti itu ditunjukkan bukan kepada personal Bapak, tetapi kepada kepemerintahan Bapak sebagai bentuk kritikan, kan begitu. Secara di kepemerintahan Bapak itu banyak sekali pembantu-pembantu Bapak, seperti 30 lebih kementerian beserta wakil menterinya. Ada juga 7 staf sus, ada juga 8 jubir. Dengan banyaknya pembantu-pembantu Bapak ya yang sudah ditempatkan sesuai bidangnya masing-masing untuk mengelola kepemerintahan di negara Republik Indonesia, kemudian ketika semakin kesini semakin tidak baik-baik saja, wajar dong kalau rakyat itu mengkritik, kan begitu ya. Jadi tidak perlu tersinggung, dan seharusnya para pemerintah yang duduk di jabatannya masing-masing itu seharusnya introspeksi diri gitu Pak ya. Nah, Anda juga harus introspeksi diri ya. Justru dengan kata-kata dari Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa beliau sangat menghormati kebebasan berpendapat ya. Mau kata-kata kasar sekalipun yang ditujukan kepada dirinya, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan untuk melaporkan orang-orang yang sudah menghujat atau mencaci maki dirinya ya. Hanya saja beliau menyayangkan adab ketimuran kita ya dalam menyampaikan kritik itu sudah semakin menipis ya. Orang lebih cenderung atau suka menyampaikan kritik dengan menggunakan diksi atau pemilihan kata-kata yang kesannya merendahkan, menghina ya, sehingga nilai-nilai ketimuran itu sudah mulai memudar ya. Itu yang dirasakan kesedihan dari Pak Jokowi ini ya. Nah, si wanita yang berbicara seperti ini guys ya, saya sudah lihat video-videonya, video-video TikToknya. Dia adalah pendukung dari Pak Anies ya. Dan rata-rata dari pendukung Pak Anies, mereka selalu akan memberikan hate comment, komen yang berseberangan, yang kontra dengan pemerintah apapun itu guys ya. Jarang dan hampir tidak ada saya menemukan pendukung Pak Anies ya, ketika mereka mendukung Pak Anies tetapi mereka juga mendukung pemerintah ya. Itu sama sekali tidak ada kita temukan figur yang seperti itu ya. Mendukung Pak Anies berarti anti terhadap Pak Jokowi. Nah, itu yang saya temukan. Padahal Pak Jokowi itu sudah kelihatan sekali negara Indonesia ini maju pesat di tangannya Pak Jokowi. Tapi kenapa kok masih ada aja yang membencinya? Aku heran, yang dibenci itunya apa? Apa yang dibenci dari beliau ini? Padahal semua negara itu kagum sama Pak Jokowi. Tapi kenapa kita sebagai rakyat biasa itu membenci beliau sebegitu bencinya? Orang baik kayak begitu padahal. Terus ya kalau ada yang menjelekkan Pak Jokowi itu rasanya itu sakit hati banget. Aku tuh pribadi sakit hati banget. Kayak orang tuaku aja yang dijelek-jelekin sama mereka itu. Saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Yang tidak setuju, maju. Silakan maju. Yang tidak setuju hilirisasi, silakan maju. Saya beri sepeda. Kembali lagi. Jauh di mata, dekat di hati. Silakan. Ya, Ibu. Ya, Ibu yang gini-gini ya. Ibu yang merah. Sana laki-laki baju hitam ya. Oke, ini pertanyaan apa kira-kira? Ya. Sudah, silakan kenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Joy Rifail Sinaga. Saya Siapa? dari Fakultas Joy Rifail Sinaga. Joy Rifail Sinaga. Join. Ya, join langsung dijawab. Jauh di mata, dekat di hati, apakah itu? Impian atau cita-cita?
Silahkan kembali, bukan itu. Ada aja Pak Jokowi. Silakan di sana. Kenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Yesika Prima Banurea. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Ya, Yesi. Iya, Pak. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Apa Pak ya? Jokowi. Alasannya Pak Jokowi di Jakarta, saya di Medan. Dah, silakan kembali. Salah. Pak sepeda, Pak. Maksa ya. Silakan Apa kembali. ya? Jauh di mata, dekat di hati. Saya penasaran guys ya. Mudah-mudahan ada jawabannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi, kalau hanya mengekspor bahan Oh, videonya habis guys ya. Tadi kita sama-sama tidak menemukan jawaban. Jauh di mata, dekat di hati. Kalau jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Tetapi kalau jauh di mata, dekat di hati, apa ya? Oke teman-teman, saya please ya berikan jawaban yang kalian ketahui ya. Saya benar-benar penasaran dengan jawaban. Kalau ada jawaban yang benar, mintalah sepeda kepada Pak Jokowi. Saya baca pidato kenegaraan Presiden Jokowi kemarin, betul-betul jelek sekali, sangat mengecewakan. Biasanya pidato kenegaraan itu diikuti oleh kalangan bisnis, luar negeri, analis, karena kita bisa baca perkembangan situasi yang benar dan masalah-masalah yang akan dihadapi tahun depan dan apa langkah mengantisipasinya. Ini nggak ada sama sekali, cuman curhat, cuman minta dikasihani, ya. Dan yang ketiga, tidak bicara hal-hal yang penting seperti yang Ubaid katakan. Ya, buat apa ya? Buat apa bicara sama Anda ya? Lebih baik orang buktikan dengan kerja nyata, bukan hanya sekedar kata-kata ya. Lagian, apapun yang keluar dari mulut Pak Jokowi bagi Opa Rizal Ramli dan kawan-kawan ya, Opa Amin Rais dan kawan-kawannya, itu serba salah. Tidak ada yang benar di mata kalian ya. Semua tindak tanduk ucapan Pak Jokowi kalian selalu mengambil dari sudut pandang yang negatif. Karena dasarnya apa? Dasarnya sakit hati ya. Oke, kita lanjut. Gila nggak sih menurut kalian tuh para pembencinya Pak Jokowi? Pada acara HUT RI kemarin, upacara kemarin, Pak Jokowi mengenakan baju adat Surakarta, Keraton Surakarta. Tapi dikata oleh pembenci Pak Jokowi mengenakan baju adat Tiongkok. Kemudian ada juga yang mengatakan Indonesia sudah kehilangan jati diri karena prosesi upacara diselingi dengan joget-jogetan. Ada aja yang selalu membuat mereka memplaying victim, di mana mereka tidak bisa membedakan sebenarnya. Pertama, yang sudah jelas tidak bisa membedakan baju adat budaya kita sendiri dengan luar. Yang kedua, tidak bisa membedakan yang namanya memperingati dan memeriahkan. Artinya memperingati, ya kita sedang memperingati prosesi hari ulang tahun kemerdekaan. Dan juga memeriahkan, artinya kita tuh melanggengkan gitu loh. Kita tuh melanggengkan tanggal krusial ini sebagai tanggal pemenangan kita sebagai suatu negara, berdiri kokoh sebagai suatu negara. Dan mirisnya, mereka semua nggak mau tahu. Pada dasarnya kalau mereka mau berpikir secara logis, mau merenung secara dalam, mereka bisa tahu, mereka paham bahwa apa yang dilakukan itu nggak ada kesalahan. Ketika proses upacara, semua hikmat, ada goyang-goyang, ada joget-joget seperti itu sudah dilakukan setelah prosesi upacara yang dinamakan dengan seremoni lah, ataupun acara pemeriahan lah, dan sebagainya macamnya. Tapi mereka nggak peduli. Mereka menganggapnya upacara tidak hikmat karena ada joget-jogetnya. Salah. Upacaranya sudah selesai, baru memeriahkan. Coba dipakai otaknya lah. Betul ya apa yang disampaikan oleh anak muda tadi ya.
Dan saya juga perhatikan kemarin ada yang menyinyiri, katanya rakyat lagi susah ya, upacara Kumala Pesta Pora ya, senang-senang seperti itu. Ya namanya kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masa harus berkabung ya, masa harus menangis ya. Kalau menangis bersedih itu bukan namanya kita merayakan kemerdekaan ya. Bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang sudah dihadiahi, dianugerahi oleh para pahlawan-pahlawan kita ya. Ya kita harus menyemarakan untuk semangat membangkitkan rasa kebanggaan dan kecintaan kita terhadap tanah air. Hai, kembali bersama saya Kiri Putra. Kali ini kita bahas kasus yang sedang menimpa Rocky Gerung. Disclaimer dulu ya, saya nggak peduli tentang Rocky Gerung. Mau dia ngomong apapun juga, kemarin, dulu, tahun depan, kapanlah itu, dia akan harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan dalam hidupnya dia. Begitu pula kita semua. Kasus Rocky Gerung ini buat saya menarik. Kenapa? Ketika dia pidato di salah satu acara publik ya, apakah itu komunitas, apakah itu terbuka lebih luas lagi, dia menyebut, dalam pidatonya itu, dia menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata bajingan tolol. Tentu saja kata-kata ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Ya, sampai pada akhirnya Rocky Gerung itu dilaporkan oleh salah satu pihak ke polisi dan kemudian mulai diproses dengan pasal penghinaan. Tapi banyak orang nggak setuju karena dianggap melanggar kebebasan berpendapat. Nah, menurut saya ada bedanya nih ya, kebebasan berpendapat dengan kebebasan menghina orang lain. Ya, tentu saja yang berlaku di negara ini adalah kebebasan berpendapat, bukan kebebasan menghina orang lain. Kalau kita bebas menghina orang lain, ya hancur lebur aja nih jagat sosial media ini. Karena semuanya udah akan saling hina nggak keruan. Nah, misalnya gini, apa bedanya sih kebebasan berpendapat dengan kebebasan menghina orang lain? Kalau saya misalnya menyatakan ketidaksetujuan saya dengan Presiden Jokowi pada contohnya, dan mengatakan bahwa kebijakan yang dia ambil adalah kebijakan yang bersifat konyol. Nah, dan kemudian saya bisa menjelaskan tentang kenapa itu konyol. Yang saya kritik, yang saya kasih komentar konyol, itu adalah kebijakannya, bukan Pak Presiden Jokowinya, apalagi secara person ya. Nah, apalagi itu berdasarkan data yang valid misalnya, dan terkini. Nah, ini adalah kebebasan berpendapat saya untuk menyatakan pendapat saya tentang kebijakan tersebut. Bukan penghinaan, sekali lagi ya, saya garis bawahi, terhadap personal Pak Jokowi. Nah, tapi kalau sudah memberikan predikat tentang figurnya, apalagi predikat tersebut adalah kata-kata makian, seperti dalam kasus ini, bajingan tolol, buat saya ini sudah masuk ranah penghinaan, ya, terhadap siapa? Terhadap personalnya. Ya, kebetulan personalnya Pak Presiden Jokowi ini adalah orang nomor 1 di negara ini saat ini, tapi tidak dilihat tentang orang nomor 1 atau nomor 213 atau nomor berapa gitu, enggak. Ya, kebebasan pendapat itu tidak memaki. Sekali lagi, tidak memberikan predikat yang tidak pantas pada personal. Menurut saya, buat siapapun yang melakukan penghinaan, spesifik loh ya, penghinaan, udah saatnya lagi nggak didiamkan. Laporkan, proses, biarkan selesai tidak hanya dengan materai dan permintaan maaf. Dan itu berlaku buat semua orang. Kalau ada orang menghina kamu, lakukan hal yang sama. Laporkan secara hukum, selesaikan. Tidak lewat materai atau permintaan maaf. Kenapa? Kita perlu belajar, dan banyak orang di luar sana yang perlu belajar dengan cara keras, bahwa kalau mereka nggak bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dan penghinaan, dan mereka tidak mau belajar, tidak mau tahu, maka biarlah kemudian kehidupan yang akan mengajarkan mereka dengan keras. Sekali lagi, ini buat siapa aja loh, ya, nggak peduli bahwa dia orang atas, orang bawah, pejabat atau rakyat biasa. Kalau misalnya melakukan pasal penghinaan, ya laporkan. Tapi kalau memang sesuai dengan kaidah-kaidah kebebasan berpendapat, ya sudah gitu ya. Itu hak dia, hak kita semua untuk kebebasan berpendapat. Nah, dengan contoh dilakukannya hukum secara adil, sebetulnya untuk semua golongan tadi, sebetulnya kalau diproses dengan baik, dengan sesuai protap, sesuai prosedur, sesuai SOP oleh bapak-bapak polisi yang tercinta tentu saja di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu artinya sebetulnya hukum kita sudah menunjukkan supremasinya. Pertanyaannya adalah, bisa? Kita lihat bersama yuk. Saya Kiri Putra, yuk gibah dengan data. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, ya kita laporkan dan proses secara hukum. Ya, jangan cuman
dibuatkan stempel meterai lalu menyampaikan permohonan maaf. Karena dengan begitu akan menjadi budaya. Oke, itu pemikiran dari Bapak ini ya. Tetapi kalau dari saya pribadi guys ya, jika kita menjadi seorang pemimpin, kita perlu mencontohi seperti Pak Jokowi ya. Ketika dicaci, dimaki, dia tidak memproses hukum. Ya, itu justru semakin membuat beliau terlihat semakin mulia ya, semakin banyak yang bersimpati dan mengagumi ya. Akan tetapi jika beliau kemarin melaporkan Rocky Gerung yang memproses hukum, nah itu bisa jadi ya, walaupun tindakan tersebut benar guys ya, akan tetapi itu akan digoreng habis-habisan oleh lawan politiknya dan sebagai alasan untuk memperkuat stempel bahwa rezim saat ini otoriter, rezim saat ini anti kritik dan sebagainya ya. Oleh karena itu menurut saya tindakan tidak melaporkan oleh Pak Jokowi dan jawabannya yang menarik, sederhana kemarin, singkat, padat, jelas, itu menunjukkan kelasnya beliau ya, menunjukkan luar biasanya Pak Presiden Jokowi, presiden yang tidak anti kritik guys ya. Himbauan, atau boleh saja disebut ini tantangan kepada siapa? Kepada saudara. Ya, izin state saudaraku, saya hanya mau menanggapi sedikit saja tentang abang ini yang sampai saat ini masih sibuk teriak ijazah palsu, sibuk orasi ijazah palsu, sibuk demo ijazah palsu, dan sibuk gugat ijazah palsu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa saya ini bukan pakar hukum, apalagi intelektual ataupun akademisi, teman-teman ya. Tapi saya punya logika berpikir, teman-teman. Walaupun saya hanya sebagai masyarakat biasa, tapi punya logika berpikir. Logika berpikir saya, teman-teman, seperti ini. Jika abang ini teriak ijazah palsu menuju Jokowi ijazah palsu, berarti abang ini memiliki bukti atau salinan ijazah palsu yang dimiliki Jokowi. Ya kalau memiliki salinan atau bukti ijazah palsu yang dimiliki Jokowi, ya tunjukkan dong ke masyarakat yang kalian miliki itu, sehingga kalian menuju Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu. Tunjukkan yang kalian pegang itu kepada masyarakat bahwa kalian memiliki bukti ijazah palsu, bukti ijazah palsu yang digunakan oleh Bapak Jokowi. Nah, kalau kalian tidak menunjukkan ijazah palsu yang digunakan Jokowi, lantas gimana ceritanya sehingga kalian menyuruh Bapak Jokowi atau berorasi tentang Jokowi menggunakan ijazah palsu? Ya kalian tunjukkan ijazah palsunya yang mana, yang kalian pegang itu tunjukkan kepada masyarakat. Soalnya masyarakat tahu ternyata benar Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ya tunjukkan dong. Jangan suruh Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kalian yang pegang yang palsu, ya kalian yang harus buktikan ijazahnya. Yang kalian pegang itu sama yang Bapak Jokowi pegang itu adalah palsu. Ya, tunjukkan teman-teman. Tunjukkan teman-teman. Abang, tunjukkan. Yuk, tunjukkan. Biar kita juga paham. Biar kita juga tahu bahwa betul yang kalian pegang itu adalah salinan ijazah palsu yang Bapak Jokowi pegang. Silakan tunjukkan. Jadi jangan putar balik. Masa seorang intelektual, seorang pengacara, lawyer yang seharusnya paham, berpendidikan, berpengetahuan, kok bisa seperti ini, teriak-teriak sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun teriak tentang ijazah palsu namun tidak ada hasilnya.
Itu tadi kenapa, karena tidak ada hasil, karena kalian tidak bisa membuktikan yang kalian pegang itu adalah salinan ijazah, atau yang kalian pegang itu memang benar ijazah yang dipegang Jokowi atau ijazah yang digunakan oleh Jokowi. Kan kalian tidak menunjukkan, kalian hanya bisa teriak-teriak menuduh Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Itu saja teman-teman. Jadi kalian teriak saat ini, kalian hanya berupaya untuk menghalangi atau menutupi ruang hukum kepada Rocky Gerung saja. Oke, saya setuju ya, sepakat apa yang disampaikan oleh abang ini. Jika sampai dengan saat ini ya masih ada kelompok-kelompok yang kurang kerjaan, yang masih terus menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli, bahkan sampai membuat laporan ke pengadilan dan segala macam cara dan upaya yang dilakukan menempuh secara hukum, kalian harus membuktikan, menunjukkan salinan ijazah palsu dari Pak Jokowi ya. Ini pengen lihat ijazah asli Pak Jokowi ya, menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, tetapi mereka nggak memiliki bukti, tidak mempunyai bukti untuk hal itu ya. Kalau tidak mempunyai bukti hal itu, lantas bagaimana logikanya, bagaimana ceritanya sehingga kalian menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu ya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak disengketakan atau tidak diperkarakan sejak beliau menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta ya, atau saat periode pertama kepemimpinan beliau ya. Kenapa baru di saat-saat seperti ini ya, di detik-detik terakhir ya. Ini kan benar-benar aneh, di luar logika dan kurang kerjaan sama sekali guys. Ya nggak usah lah ya, nggak usah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak berfaedah, nggak bermanfaat seperti itu ya. Mending ikuti prinsip Pak Jokowi, kerja, kerja, dan kerja. Berikanlah ilmu, kecerdasanmu, energimu untuk melakukan hal-hal yang produktif ya, yang membangun untuk bangsa dan negara kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.